Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan tentang teori antrian dengan studi kasus pemilihan jumlah petugas di bandara. Di mana materi ini terdapat pada mata kuliah penelitian operasional. Dan kami dari kelompok 10 Paralel D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Eni Aryani. Anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri sebagai ketua, Simon B. Saitama Purba, NPM 2003 2010 043. Ada saya sebagai wakil ketua dengan nama Raden Sarhan Muhammad Setiaji, MPM 20030100046. Dan selanjutnya saya Johan Chandra Karisma Deva dengan NPM 200320100047. Dan terakhir saya Yoga Nunggita dengan NPM 203201067. Selanjutnya ada soal dari studi kasus kami, yaitu sebuah perusahaan penerbangan M mempunyai seorang petugas yang melayani para penumpangnya. Ia bertugas memberikan informasi tentang jadwal waktu penerbangan dan melayani pemesanan tempat. Bila seorang menelpon untuk meminta informasi atau pemesanan tempat, operator telepon meneruskan telepon itu kepada petugas tadi. Bila petugas itu sibuk, operator minta orang yang menelpon tadi untuk menunggu. Bila petugas tadi tidak lagi sibuk, operator segera menghubungkannya dengan langganan yang sudah paling lama, menunggu kedatangan telepon, dan pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Jumlah telepon yang diterima adalah 64 telepon, sedangkan petugas tadi atau reservation clerk dapat melayani setiap telepon selama 6 menit. Ia bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore tiap hari. Gajinya adalah Rp153.000 per hari. Waktu yang hilang karena pelangganan atau calon langganan ditaksir bernilai Rp124.000 per hari. Pimpinan perusahaan sedang mengambil pertimbangan untuk menambah 1 orang petugas lagi dengan harapan agar dapat mempercepat pelayanan terhadap penumpang tersebut. Berdasarkan data di atas, saudara sebagai konsultan diminta untuk membantu pimpinan perusahaan untuk memilih pertimbangan mana yang paling ekonomis, yaitu yang pertama, meneruskan sistem lama, yang kedua, menambah 1 orang petugas lagi. Lalu dari soal diketahui di mana lambda sama dengan 64 telepon per 8 jam atau sama dengan 8 telepon per jam. Lalu ada mu dengan 60 menit per 6 menit atau sama dengan 10 telepon per jam. Lalu ada S1 dengan 1 orang petugas dan S2 dengan 2 orang petugas. Lalu ada CS dengan Rp153.000 per hari per 8 jam kerja sama atau sama dengan Rp19.125 per jam. Lalu ada CW dengan Rp124.000 per hari per 8 jam kerja atau sama dengan Rp15.500 per jam. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Untuk sistem lama, diketahui lambda sama dengan 8 telepon per jam dan mu sama dengan 10 telepon per jam. Untuk mencari jumlah penumpang rata-rata dalam antrian, yaitu NG sama dengan lambda kuadrat per mu dikali dalam kurung mu min lambda sama dengan 8 kuadrat per 10 dikali dalam kurung 10 min 8 dan didapatkan jumlah 3 penumpang. Lalu untuk mencari jumlah penumpang rata-rata dalam sistem yaitu NT sama dengan lambda per mu min lambda sama dengan 8 per 10 min 8 didapatkan jumlah 4 penumpang. Dan keterangan jumlah penumpang rata-rata dalam antrian atau NG sebanyak 3 penumpang dan jumlah penumpang rata-rata dalam sistem atau NT sebanyak 4 penumpang, sehingga jumlah penumpang yang sedang dilayani atau NT min NG sama dengan 4 min 3 atau 1 orang. Lalu untuk mencari total biaya antrian per jam untuk petugas yaitu sigma JT sama dengan sigma JS plus sigma JW sama dengan SJW plus NT dikali JW sama dengan 1 dikali Rp19.125 tambah 4 kali Rp15.500 dan dapatkan hasil yaitu Rp81.125. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan sistem baru. Yang pertama yaitu probabilitas tidak ada panggilan. Dengan rumusnya yaitu B0 sama dengan 1 per
sigma N sama dengan 0S 1 dalam kurung L per lambda per mu dipangkatkan N dibagi N faktorial ditambah lambda per mu dipangkatkan S dibagi S faktorial dalam kurung 1 kurangi lambda per S mu sama dengan 1 per 1 0 faktorial plus 8 per 10 dibagi 1 faktorial ditambah 8 per 10 kuadrat dibagi 2 faktorial dalam kurung 1 minus 8 per 2 kali 10 dengan hasilnya yaitu 0,4347 atau sama dengan 43,47%. Selanjutnya yaitu jumlah penumpang rata-rata dalam antrian, yaitu NQ sama dengan lambda kalikan mu dikalikan dalam kurung lambda per mu dipangkatkan S dibagi dalam kurung S minus 1 faktorial dikalikan dalam kurung S mu dikurangi lambda dikuadratkan lalu dikalikan dengan probabilitas tidak ada panggilan tersebut yaitu P0 didapatkan sama dengan 8 kali 10 dikali 8 per 10 kuadrat dibagi 2 min 1 faktorial dikalikan dalam kurung 2 kali 10 dikurangi 8 dipangkat kuadrat dikalikan 0,4347 sama dengan 0,3555 dikali 0,4347 sehingga didapatkan jumlah penumpang rata-rata dalam antrian yaitu 1 penumpang. Selanjutnya yaitu jumlah penumpang rata-rata dalam sistem di mana NT sama dengan NQ ditambah lambda per mu sama dengan 1 ditambah 8 per 10 sehingga didapatkan jumlah penumpang rata-rata dalam sistem yaitu 2 penumpang. Dengan keterangannya yaitu jumlah penumpang rata-rata dalam antrian NQ sebanyak 1 penumpang dan jumlah penumpang rata-rata dalam sistem NT sebanyak 2 penumpang sehingga jumlah penumpang rata-rata sedang dilayani adalah NT kurangi NQ sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1 orang. Dengan total biaya antrian per jam untuk 2 petugas didapatkan sigma CT sama dengan sigma CS ditambah sigma CW sama dengan SCW ditambah NT dikalikan CW sama dengan 2 dikalikan 19.125 rupiah ditambah 2 dikalikan 15.500 rupiah sehingga didapatkan hasil dari total biaya antrian per jam untuk 2 petugas yaitu 69.250 rupiah per jam. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari studi kasus kami yaitu total biaya antrian dengan mempekerjakan 1 petugas sebesar Rp81.125 dan total biaya antrian dengan mempekerjakan 2 petugas sebesar Rp69.250. Karena total biaya antrian dengan mempekerjakan 2 petugas lebih murah, maka perlu rekomendasi untuk penambahan 1 petugas lagi. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.